Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wassayyidil mursalin. Imamil muttaqin wa qaidil gharril muhajjalin wa syafi'il muznibin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zarriyatihi wa ahli baitihi wal a'immatil madin wal masyayikhil mutaqaddimin wa syuhada'i was salihin wa ahli ta'atika ajma'in min ahlis samawati wa ahlil ardi birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaligus pengajian bulanan RW 9 Cengkareng Timur yang semoga senantiasa dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah. Semoga seluruh jamaah yang hadir Allah mudahkan urusannya. Allah berikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahannya. Allah limpahkan padanya rizki yang banyak halal serta barokah. Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang amin ya kenceng ketahuan. Banyak cicilannya. Suaranya dari sebelah kanan. Ibu-ibu biasa cicilan banyak. Ntar yang bayar yang sebelah kiri. Hadirin yang dirahmati Allah, salam ta'zim dan mahabbah saya kepada segenap para tuan-tuan guru, para alim ulama. Yang tadi saya baru sampai Ustadz Firdaus yang sedang menyampaikan sambutan sekaligus nasihatnya, Ketua DKM dari Masjid Nurul Mu'min. Yang di depan situ, yang pas belokan. Oh di sana, yang di sana Nurul Iman, Al-Ma'arif. Salam takzim buat semua guru-guru yang lainnya. Ananda Mulki Munggahas Qari kita yang tadi Masya Allah melantunkan ayat suci Qur'annya, membuat kita seolah masuk ke dimensi yang lain. Saking merdu suaranya membawakan bagaimana kalam Allah, menceritakan tentang Rasulullah kekasih kita. Salam takzim dan mahabbah saya untuk pemimpin wilayah kita, Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Daryono, yang senyumnya pulen banget kayak wingko babat. Kelihatan dari namanya belakangnya nggak mungkin orang Betawi. Iya, makanya kayak wingko babat perumpamaannya. Kalau orang Betawi kan kayak selendang mayang, ya enggak? Kayak dodol, ya, dodol pasar minggu. Karena orang Jawa perumpamaannya kalau enggak wingko babat berem. Ya, adem gitunya, satu habis di bibir. Adem kalau duduk dekat orang soleh, didampingi orang-orang soleh, kumpul sama orang-orang soleh. Karena dengan berkumpul sama orang-orang soleh dan berkumpul bersama ulama, hati kita jadi hidup. Li'annal ilma hayatul qalbi.
Karena sesungguhnya ilmu itu penghidupnya hati. Di mana tandanya hidupnya hati? Hidupnya hati mudah tersentuh, mudah terenyuh. Air matanya mudah meleleh li khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ini kan modelnya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini nih di RW 9. Itu kalau tengah malam sepertiga malam terakhir basah sejadahnya sama air mata. Begitu bukan? Yang mata-mata menangis karena takut kepada Allah. Wajahnya kelihatan terang, senyum selalu tersungging di bibirnya. Karena hatinya lembut. Kenapa? Karena kumpul terus sama ulama. Minimal sebulan sekali di pengajian RW 9. Sebulan sekali Pak RW ya? 9 sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok bisa setiap minggu. RW 3 no, RW mana RW 3? RW Pahri. Mana orangnya tadi ada? Oh no, di belakang no, di belakang RW Daryono, RW Pahri, RW 3. Jalan Bambu Kuning. Dia punya pengajian tiap minggu. Seminggu sekali, sepekan sekali, malam Rabu. Kalau mau datang tafadhol. Enak kumpul ngopi bareng. Begitu Pak RW. Ya kebetulan saya yang ngajar. Jadi kita kumpul setiap minggu. Alhamdulillah di sini sebulan sekali dan pasti enggak kurang tiap minggunya, yang di masjid, yang di musolah, yang di majelis ilmu, ada juga majelis-majelis ilmu. Banyaknya majelis ilmu satu menghidupkan hati kita yang tadi dikatakan tuh. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan 40 hari enggak kumpul sama ulama, mati hati kita. Di dalam satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngingetin Sayyidina Ali. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali, idza madu 'alal mu'minin arba'una yauman, arba'una sabahan, walam yujallisil ulama, qasa qalbahu. Wajusara alal kabair li'annal ilma hayatul qalbi. Wahai Ali, kalau ada terhadap seorang mukmin 40 hari berlalu enggak kumpul sama ulama, lam yujalisil ulama, enggak duduk-duduk bersama ulama di majelis-majelis ilmunya, di majelis-majelis silaturahminya, mendengarkan nasihat-nasihat wasiat ilmunya, nggak duduk sama ulama seorang mukmin selama 40 hari, qasa qalbah. Hatinya keras bagai batu karena mati, dan dia berani untuk al-kabair, melakukan dosa-dosa besar. Bisa jadi yang kita mudah terjerumus kepada dosa-dosa besar karena meremehkan agama, jauh dari ulama, enggak duduk di majelis ilmu. Bahkan dikatakan bahwa satu majelis ilmu seperti ini, saudara, itu meredam murka Allah dari 70 tempat maksiat. 70 tempat maksiat. Di Cengkareng tempat maksiat banyak enggak? Banyak. Makanya kalau kemarin kita lihat di Lombok ada likuifikasi, yang tanah jadi lembek, rumah ketelen, ada rumah geser sama pohon kelapa sama sutet-sutetnya geser. Ada orang kisah nyata, dia tidur siang bangun-bangun kok aneh ada di tengah terminal. Rumahnya pindah dari kampungnya sekian kilo, tahu tuh ada di tengah terminal. Kebun pindah segala macam. Ada yang tsunami, ada yang gempa bumi, ada yang kebanjiran dan lain sebagainya. Bencana-bencana alam bukan hanya semata-mata fenomena alam, ada kaitannya sama dosa-dosa manusia, ada kaitannya sama murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kok kalau kita bicara, oh iya kadang-kadang kita bicara nih tempat maksiat, Pangandaran, tsunami, oh iya pantas di sana maksiat, aneh waktu jalan ke sana ada ini ada itu, begitu bukan? Kalau kita cerita, kita suka kaitin maksiat dengan yang kemudian bencana alam terjadi. Tapi saudara, kalau kita bicara maksiat, apa yang nggak ada di Cengkareng?
Apa yang nggak ada di Jakarta? Apa yang nggak ada di kota kita? Segala macam maksiat ada. Bahkan ketika kumpul bersama ulama, kita sedang berzikir mengingat Allah, sedang disampaikan nasihat-nasihat tentang akhlak Rasulullah. Barangkali ada yang nggak jauh dari kita, cuma jarak puluhan meter, cuma jarak 3-5 pintu, sedang terjadi maksiat, ada saudara. Tapi kenapa kok di Jakarta yang kayak gitu nggak terjadi? Padahal katanya secara penelitian ilmiah, ini kota kita nih Cengkareng ini, dibanding sama permukaan air laut, itu lebih rendah tanahnya Cengkareng. Ada sekian belas sentimeter, mungkin sekarang udah puluhan. Jangan-jangan udah semeter lebih di bawah DPL dari permukaan laut. Tapi kok kita nggak kerendam? Ini keberkahannya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keberkahannya majelis-majelis ilmu. Ini keberkahannya para pecinta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka mengekspresikan kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad, dan juga bentuk kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad, mereka mencintai para zuriyahnya, para habaib keturunannya, para ulama pewarisnya. Karena mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terekspresikan dengan mencintai ahlul baitnya, zuriyahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai keluarga Nabi sebagai bentuk kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Rasulullah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pama'wahu jannah, tempatnya adalah di sorga. Kita yang ibadahnya dikit, maksiatnya banyak, sholat sering lupa rokaat, Fatihah keliru, tadi udah baca apa belum, yang banyak lupanya, yang banyak salahnya, yang banyak dosanya, mau pede-pedean masuk sorga dengan amal kita. Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah? Berapa banyaknya amal kita, berapa banyaknya ilmu kita. Bahkan dikatakan sebelah mata kita nikmat melihat ini, kalau mau diganti, mau dibayar sama nikmat Allah yang Allah kasih kepada kita sepanjang waktunya, 500 tahun ibadah belum kebayar saudara. 500 tahun ibadah cuma sebelah mata kita, sebelum lagi sebelahnya. Nikmatnya pendengaran yang jelas, nikmatnya nafas kita yang sehat. Sejauh mana rasa syukur kita? Salat 5 waktu begitu susahnya, puasa Ramadan cuma 30 hari begitu beratnya, zakat fitrah ditunda-tunda, punya harta kontrakan bererot lupa sama zakat harta, zakat malnya. Punya harta, mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ditunda-tunda. Apa yang mau kita banggain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir saudara? Setiap tahun kita melaksanakan peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti cinta kita, ya. Tapi boleh juga kita renungin. Udah berapa puluh kali kita melaksanakan maulid, udah berapa puluh kali kita merayakan peringatan hari lahirnya kasih kita, kecintaan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari waktu pelaksanaan maulid kita udah berapa banyak perubahan yang terjadi dari diri kita untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya, meninggalkan apa-apa yang dilarangnya, dan menunjukkan kecintaan kita dengan menghidupkan sunnahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ini belum apa-apa udah ngegas aja jadi pada melongo ada teman-teman nih. Salam takzim belum selesai itu, tadi baru sampai senyumnya Pak RW begitu pulen. Ya, kayak uli. Ya, kayak uli tumbuk loh. Kayak lo tumbuk Idul Fitri yang ibu-ibu suka bikin. Nah, kemudian juga hadir nih RW 03 Bang Fahri.
Kemudian ini segenap ulama-ulama, guru-guru kita hadir. Mohon maaf nggak disebutkan namanya satu persatu, yang ada di depan, yang nyelip di antara jamaah. Semua guru-guru kita, kan kita nggak tahu, ada yang guru ngaji, hatta guru ngaji itu paling berkah, yang kenalin alif ba ta sa. Kita nggak bisa baca kitab-kitab besar, kita nggak bisa baca Al-Quran dengan fasihnya, sampai belajar qiraah sab'ah, sampai bisa jadi qori sebagaimana Adinda tadi yang melantunkan qorinya, kecuali dengan berkahnya ilmu yang diajarkan sama guru-guru kita yang kenalin kita alif ba ta. Jangan lupa tuh guru-guru ngaji kita. Guru-guru ngaji kita tuh yang paling pertama nuntun kita untuk kenal huruf-huruf Al-Quran, jangan dilupain. Kadang-kadang kita terlalu bangga dengan pencapaian-pencapaian kita. Udah kumpulnya sama kabair, sama orang-orang gede, sama para alim ulama habaib yang terkenal, sama para asatizah yang terkenal, yang udah malang melintang di media sosial, di TV, balihonya di mana-mana. Bangga kita duduk sama mereka, kumpul sama mereka, dijadiin kebanggaan di foto-foto media sosial kita, Facebooknya, Instagramnya, TikToknya. Tapi kita lupa sama guru kita yang mengantarkan, yang membuat kita duduk sama mereka. Duduknya kita sama para ulama, para kabair, sama para habaib, para pembesar-pembesar agama, lantaran kita bisa ngaji. Siapa yang ngajarin kita ngaji? Guru-guru kita. Makanya penghormatan kita bukan cuma kepada yang besar. Udah pasti Allah kasih anugerah ilmu yang besar hingga mereka menjadi kabair. Para penggede-penggede agama kita, para ulama-ulama besar. Tetapi juga yang mengantarkan kita kepada kumpulnya bersama mereka, jangan lupain. Sehingga saudara, mana nih ada guru-guru ngaji di kampung kita, di tengah kita, kasih penghormatan yang tinggi. Kasih penghormatan yang tinggi. Ketemu cium tangan. Nggak peduli imamah udah segede ban Vespa, ketika kita ketemu dia, kita bukan apa-apa di hadapan dia. Karena kalau nggak ada beliau yang ngajarin kita alif ba ta sa, kenal cara bacanya, enggaklah kita sampai kepada bisa meraih keilmuan-keilmuan yang lebih tinggi lagi. Kalau terhadap guru-guru ngaji kita begitu terima kasihnya, apalagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap nafas kita, bahkan setiap putaran kehidupan kita, dari bangun tidurnya sampai kita tidurnya, kita nggak lepas dari berhutang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi jadi guru ngaji berhutang kepada baginda Nabi. Kalau nggak ada baginda Nabi, nggak ada syariat Islam, nggak diturunkannya Al-Quran, maka nggak akan bisa dia ngajarin alif ba ta sa kepada umat. Yang jadi guru-guru majelis-majelis ilmunya, bahkan sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah agama, semuanya berhutang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun sekolah umum kita nggak tahu, kita ditipu selama ini dalam sejarah. Itu mode pendidikan yang terstruktur dengan silabusnya, dengan metodologinya, dengan kurikulumnya, semuanya berangkat dari keilmuan Islam. Bahkan universitas sekolah tinggi paling pertama yang ada di dunia adalah dicetuskan, dimulai oleh umat Islam. Makanya ketika kita wisuda, itu toga bentuknya kotak, warnanya hitam seperti Ka'bah, untuk mengingatkan kita sebagai kiblat kita tuh warnanya hitam. Kemudian atasnya datar. Buat apa? Buat para hufaz, penghafal Quran, itu naruh Al-Quran di atasnya. Kemudian pakainya pakai jubah. Emang itu pakaian kayak begitu sampai sekarang pakai jubah tuh orang wisuda. Emang itu pakaian mana saudara? Pakaian Eropa? Pakaian Irian? Bukan, itu pakaian Arab. Bicara Arab, bicara Islam. Kalau kita bicara Islam nggak mungkin lepas dari Arab. Sampai sekarang kita
wisuda pakai jubah pakaiannya orang Arab, pakai toga yang warnanya seperti Ka'bah, datar atasnya buat naruh Al-Quran. Kenapa begitu? Karena universitas pertama itu milik umat Islam. Kita yang jadi dosen, yang jadi guru-guru ngaji, yang jadi guru-guru sekolah, hakikatnya punya utang sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita nggak ada baginda Nabi, nggak ada tuh pendidikan-pendidikan seperti itu. Orang-orang tua yang bahagia, tenang, anak-anaknya tahu akhlak, bagaimana bakti sama orang tua, bagaimana sopan santunnya sama orang tua. Kita berutang sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena anak kita nggak bisa jadi kayak begitu kecuali lantaran ada dari Rasulullah ngajarin bagaimana sifat anak dan bakti anak terhadap orang tua. Sama orang tua, perlakuan kita, perbuatan kita, sikap kita beda. Rasulullah ajarin bagaimana penghormatan terhadap orang yang lebih tua, apalagi orang tua kita sendiri. Apalagi RW 9, Pak RW-nya aja luar biasa, ngasih mempersilakan minum pakai jempol. Ya saya kan tadi duduk sebelah beliau persilakan pakai jempol. Menunjukkan akhlak yang tinggi. Pak RW-nya aja begini, ini gambaran. Kalau pemimpinnya cakep, pasti rakyatnya cakep. Akhlaknya cakep, adabnya cakep. Kalau lagi kumpul di majelis taklim, di rumah nggak tahu. Tapi pentingnya majelis ilmu, Bu, masih semangat, masih kuat, nggak ngantuk, masih nyimak, nggak khawatir melek melotot kayak ikan peda juga melotot begitu. Tapi ikan peda melototin kita ajak ngomong kagak bergeming. Ibu-ibu pada melotot, makanya ditanya, oh masih nyimak, Pak? Nggak kalah sama ibu-ibu. Alhamdulillah kita bisa kumpul di majelis ilmu dan terus punya jadwal kumpul di majelis ilmu bersama ulama. Hadirin yang dirahmati Allah, pentingnya ilmu. Dan di dalam Islam itu ilmu ada kerangkanya yang nggak bisa dimain-mainin. Namanya keilmuan itu satu, ada mata rantai, sanad keilmuan. Belajar sama siapa, kumpul majelis apa, gurunya siapa, oh Ustadz Fulan, oh Habib Fulan, oh Kiai Fulan. Ini guru kita, gurunya siapa, oh gurunya guru anu. Sehingga kita tersambung ke silsilatil hadid seperti mata rantai besi. Kalau mata rantai besi itu di bawah bergerak di dalam kegalauan, gerak tuh. Maka gerak sampai atas. Kita yang selalu tersambung, terhubung sama guru-guru kita dengan sanad keilmuannya, maka ketika terjadi di bawah, jangan kira guru-guru kita nggak tahu, guru-guru kita tahu. Bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak akan tinggal diam terhadap apa yang kita lakukan. Maka kadang-kadang ada muncul di kepala kita, di hati kita, di dada kita, jalan keluar, oh kali begini ya. Bisa jadi itu keberkahan dari guru-guru kita. Bisa jadi Allah kasih ilmu laduni. Ilmu laduni adalah pemahaman yang kita nggak pelajari tetapi paham. Ilmu laduni Allah kasih khusus. Pentolannya, jagoannya ilmu laduni Nabi Khidir. Sampai diceritain di dalam Al-Quran. Ini bapak-bapak hafal semuanya nih. Ibu-ibunya juga. Karena setiap Jumat baca Al-Kahfi. Sampai hafal tuh kalimatnya. Sampai ketika kalimat A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Fawajada abdan min ibadina. Atainahu rahmatan min indina. Wa'allamnahum min ladunna ilma. Sampai ketika tuh Nabi Musa sama muridnya yang pengen belajar. Ini ceritanya kan Nabi Musa nanya sama Allah.
Nabi dengan mukjizat yang dahsyat, dengan umatnya yang luar biasa. Nabi Musa termasuk umatnya yang banyak. Levelnya bukan main. Kalimullah langsung ngobrol sama Allah, langsung berbicara sama Allah. Nabi Musa ngerasa cerdas, umat banyak, urusan-urusan sama Allah ngobrol langsung. Sampai terbersit, ya Allah, ada nggak nih di bumi orang yang lebih pintar dari saya? Tuh kadang-kadang kayak begitu tuh. Hatta Nabi Musa keluar tuh pertanyaan kayak gitu. Kata Allah, ada. Ente temuin dah, ente belajar. Ente juga kalau ketemu dia harus belajar bahasa kita. Walaupun Allah nggak ngomong kayak gitu, nggak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah nggak bisa disamakan. Tapi ini dalam analogi, pendekatan logika bahwa ini pesan dari Allah sebagaimana yang diceritakan di dalam surat Al-Kahfi, kemudian yang diceritakan dalam kisah di balik ayat itu yang ada di dalam tafsir Jalalain, turunannya tafsir Sawi dan beberapa tafsir Al-Quran lainnya. Ketika Nabi Musa bertanya, Allah cerita ada hambaku namanya Khidir, cari di sono, dikasih rutenya biar ketemu, tandanya begini sampai fawajada abdan min ibadina, sampai ketemu lah tuh Nabi Musa dengan hamba kami, kata Allah. Di antara hamba kami, atainahu rahmatan indina, yang dia nih hamba kami ini, aku kasih rahmat kasih sayang langsung dari kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, yang aku ajarkan langsung ilmu dari sisiku, ladunna ilma, yang kita populer nyebut ilmu laduni. Laduni terjadi pada kita semuanya. Ada yang khusus, ada yang umum. Yang umum yang dikasih buat semuanya. Baik yang mukmin maupun yang kafir, yang taat maupun yang durjana. Yang akalnya sempurna maupun yang kurang sesendok tetap dikasih tuh laduninya. Ada laduni yang umum dikasih, kita nggak belajar tapi kita bisa. Di antara ini bukan ngomong jorok, tapi ini di dalam kitab diceritakan. Di antara laduni yang umum adalah ketika ibu sama bapak ketemu, kemudian Allah kasih jodoh ketemu, dinikahkanlah sama kedua orang tua jadi walinya ibu. Dengan 2 orang saksi terjadilah akad nikah dengan ijab dan kabul. Resepsi seharian sampai gigi kering, kita nyengir dari pagi sampai malam jam 10. Begitu malam dikit, orang-orang udah pada rapi, ya PPSU pada sapu-sapuin sampah numpuk di sono, di situ udah berkarung-karung. Ibu-ibu nih yang kemarin pengantin baru diam-diam masuk sama bapak ke dalam kamar. Kira-kira ibu masuk ke dalam kamar sama bapak bukan ngomong jorok, tapi emang ini udah bagiannya. Ada yang ngajarin kagak? Kagak. Bapak kali cari tahu dulu, cari di Google. Cari sama gurunya nanya. Enggak pakai cari. Beda sama tukang tambal ban. Kalau tukang tambal ban, dia nyari bolongnya di mana? Pakai baskom isi air, bannya direndam yang kerebek-kerebek, ditandain pakai tusuk gigi. Dicari dulu. Tapi bapak-bapak enggak pakai nyari tahu. Udah Allah kasih paham. Itu ilmu laduni. Jadi enggak usah pakai sex education apa segala macam. Enggak, yang bagian itu mau ilmu laduni. Justru yang harus diajarkan bagaimana hal-hal yang harus ditutupi karena aurat ditutupi. Pergaulan yang enggak boleh berlebihan, ada batasnya dikasih tahu. Jangan terbalik, malah dikasih tahu sesuatu yang sebetulnya Allah udah kasih tahu. Ilmu laduni bapak-bapak juga sampai anak cucu, sampai njit kita semuanya, jidah kita. Dari dulu juga nggak pakai belajar kayak gitu, tahu jadi sampai kita nih cucu-cucunya ya. Itu ilmu laduni. Ada yang umum model kayak begitu. Ada juga ketika kita dalam keadaan khusus, ada maunah Allah kasih tolong. Ini jalan keluarnya gimana ya? Gajian masih lama, cicilan panci udah mondar-mandir. Belum lagi cicilan ini, paket datang mulu, bentar-bentar paket. Jalan keluarnya gimana nih, udah pusing, pala melintir. Tiba-tiba, laduni nih. Kayaknya masih ada kalung nih. Dijual ke toko cahaya tuh. Itu mah bukan laduni, akal-akalan ibu. Bu, pada punya HP?
Punya HP enggak? Apa yang dilihat kalau lagi scrolling tuh? Apa yang dilihat? Ibu-ibu kan ngeliatnya pengajian. Ibunya ngeliat penceramah itu kan, yang nasihatin. Tapi yang kira-kira nyenengin hati dia. Karena sekarang banyak konten-konten kreator bercerita tentang rumah tangga. Ini bahayanya zaman sekarang nih Pak. Ini Bapak harus tahu nih, jangan Bapak nggak tahu. Kalau zaman dulu yang namanya orang bicara itu harus dilegitimasi. Keilmuannya kayak gimana, gurunya siapa, punya majelis, punya pesantren di mana, apa yang dia sampaikan kalau dia berbicara di tengah umum harus jelas. Bahkan tulisan-tulisan sampai di koran, di majalah, di tabloid yang sampai kepada kita, artikel-artikel apapun, itu prosesnya panjang. Bahkan sekedar berita kecelakaan di lampu merah dan mogot, itu prosesnya panjang Pak. Dari wartawan yang mencatat di situ, dia tanya dulu saksinya yang benar-benar ngelihat peristiwa, dipoto emang ini korbannya, disampaikan, dibawa nih ke kantornya, kantor penerbitannya. Diseleksi dulu, ada sidang redaksional. Layak apa enggak, kalimatnya gimana. Kemudian fotonya ini terlalu vulgar, harus dikasih blur. Demikian yang juga di TV-TV. Kalau kita lihat dulu TV, berita kecelakaan tuh ada fakta. Antv, ceritanya kriminal mulu. Orang tua perutnya ngebrodol, disodet sama anaknya. Kecelakaan ini. Tetapi begitu pun ceritanya sadis dan penuh darah, kita nonton di TV kagak ngeri. Kenapa? Di blur. Gambar luka darah itu di blur. Dan itu masuk ke meja editor dulu. Editor video. Nanti udah diedit, dilihat dulu kira-kira udah memenuhi kriteria apa belum. Kalau udah baru masuk, dibungkus, baru masuk ke stasiun TV. Dari wartawan masuk ke PH, dari PH karena kayak acara fakta itu kan dia berepisode, bukan yang apa namanya langsung kejadian langsung ditayangin. Masuk dulu ke PH, ke post production, diedit sama editor yang ada di situ. Gambar yang nggak pantas di blur karena kalau perut udah dodet Pak, itu darah muncrat, usus keluar, usus yang di dalam kita nih perut segini, kalau udah keluar kena angin sebaskom Pak. Kalau udah kena angin ngembung, nggak bisa dimasukin lagi karena ukurannya gede. Itu di blur harus gambarnya. Kok tahu Ustaz? Iya, saya dulu editor TV. Bapak-bapak tahun 90-an 2000 yang nonton MTV, zamannya VJ Daniel, Sarasehan, VJ-nya, editornya nih. Bapak ibu-ibu yang nonton sinetron Satu Cincin Dua Cinta, ini editornya nih. Bahkan yang biasa nonton kriminal fakta di Antv, ini editornya nih. Saya dulu head editor di Post Pro IR Studio, membawahi 6 editor. Itu apa namanya, ekonomi dunia bergelimang dengan lumpur dunia. Tetapi Allah sentil saya untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau bicara desain, bicara editor TV video, saya yang dulu ngedit MTV tuh zamannya Sarasehan. Lagu-lagu jangan ini. Dulu nggak ada celana satupun celana jeans saya yang nggak robek. Selalu robek. Jadi tahun 90-an dari 2000, tahun 90-an zaman kuliah, saya kuliah desain grafis dulu. Sebelum kemudian akhirnya saya kuliah dakwah dan kuliah Al-Quran, VTI kini, SKS SOS itu. Yang desain grafisnya saya nggak masukin, nggak penting, udah urusan dunia. Udah tutup apa namanya sejarahnya. Ini sampai ke sini karena saya dapat beasiswa setelah lulus pesantren, kuliah kader dakwah, kemudian dapat beasiswa ke PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Masa lalu tuh. Jadi kalau kemana-mana, rambut dari dulu emang gondrong. Ini kalau diurai panjang nih. Sekarang kalau dibuka ini buat contohin. Apa namanya, contohin air wudhu mana yang boleh, yang masuk syariat ketika membasuh rambut. Yang ini boleh apa enggak, kayak Bang Jampang tuh. Ya, yang di sini enggak boleh karena apa? Keluar dari haddul ra'si, batasan kepala.
Yang boleh batasan kepala aja yang boleh sah kena air wudhu dan dia bisa dihitung rukun wudhu ketika ngusap kepala. Itu pakai celana jeans nggak ada yang bolong, Slayer itu di belakang tuh kayak vokalis Aerosmith. Ngambai itu, ngambai. Kiri kanan. Dompet pakai rantai. Iya, dompet pakai rantai. Ini kalung rantai semua dulu. Sampai kalau ada kontainer lewat temen deg-degan. Ini takut ente ketarik kontainer. Rantai di mana-mana, sini rantai. Sini rantai. Iya. Ini Slayer ngambai. Aerosmith tahu Aerosmith ya? Iya. Metallica zamannya itu tuh. Nah kemudian ketika berkumandang azan sebandel-bandelnya saya, yaitu insya Allah yang menyelamatkan saya dari lumpur dunia. Sebandel-bandelnya saya kalau azan berkumandang tetap nyari masjid. Tahun 2000-an itu yang masih ngalamin black metal, itu ngumpulnya di Bulungan. Konsernya hitam-hitam. Semuanya pakaiannya hitam. Hatta saya pakai hitam-hitam, pakai lipstick hitam. Bahkan ketika kerja desain grafis, desainer kan bebas. Saya ke kantor celana sobek, lipstick hitam kemana-mana. Zaman jahiliyah, bukan menceritakan kebanggaan dosa dengan bangga, bukan. Tapi inilah ketika Allah selamatkan kita, insya Allah kita selamat. Salah satunya yang menyelamatkan saya, insya Allah mudah-mudahan itu amal saya yang kecil adalah sholat. Sebandel-bandelnya saya sholat saya nggak mau tinggal. Makanya itu walaupun emang zamannya Slayer pada ngambai-ngambai, punya saya Slayernya masih punya manfaat. Makanya ada dua, enggak lebih dari satu tuh Slayer di kantong. Kenapa? Karena kiri kanan dengkul bolong. Aurat laki-laki baina surati warukbati antara bujal jeung tuur kalau waktu pesantren Sunda. Jadi saya pesantren, zaman dulunya pesantren di Cikampek. Lulus pesantren ke Jakarta, kuliah desain grafis. Kayak hewan liar lepas dari iketan. Wow, ngeband. Saya drummer dulu. Karena saat itu ada jargon, vokalis cantik pacar drummer begitu. Iya. Makanya saya jadi drummer dulu. Punya band metal, nongkrong di Bulungan, ketika konser hitam-hitam, itu tetap aja begitu. Ya Allah, udah jam 5 nih, sholat di mana nih? Kagak ada musola, Bulungan tuh. Itu akhirnya di belakang di backstage saya ngambil wudhu, lari ke belakang pakai kardus sholat. Pulang dari Bulungan istirahat di rumah, motor dulu pakai Bintar Mercy. Kawasaki Bintar Mercy itu 200 cc, duk ya, udah paling ganteng merasanya dulu. Pulang ke rumah, istirahat di kosan tuh sama temen-temen nih, basis saya. Dia nanya, Di, gue perhatiin lu kayaknya sholat nggak ditinggal ya. Apa sih alasannya? Tuh temen sampai nanya kayak gitu tuh. Orang Kedoya. Gang 57 ya di situ ya. Iya. Basis. Itu dia ada yang kita jaga walaupun, dan ini jadi ibu-ibu nih. Saya jadi contoh aja dah. Udah saya jadi contoh buat pendidikan ibu-ibu. Anak kita madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama buat anak-anak kita. Didik anak-anak kita dengan ilmu agama di rumah. Makanya ibu supaya bisa ngedidik anak biar pinter, biar bisa ngedidik anak. Kemudian anak-anak kenalkan sama pendidikan-pendidikan yang bagus. Yang tadi tuh guru-guru ngajinya belajar Iqra, belajar Qaidah Baghdadi. Mulai belajar baca Arawi, yang udah gedean dikit jangan sampai nggak hafal Aqidatul Awam. Orang dulu kalau belum hafal Aqidatul Awam belum boleh kawin. Hafal Aqidatul Awam. Besok belajar sama gurunya hafalin Aqidatul Awam tuh. Abda'u bismillahi wa rahmani. Udah ditaruh alat hadrohnya. Nah itu. Orang dulu kalau belum hafal Aqidatul Awam ngentar dulu, mertuanya kagak terima, hafalin dulu sampai hafal balik lagi kalau mau ngelamar. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah 50 aqwaid pegangan kita. Kalau kita hafal itu nggak mudah tergombang ambing sama keadaan zaman, sama lingkungan.
Walaupun kita ada di lingkungan yang mungkin nggak terlalu bagus buat kita dan anak-anak kita, tapi agama yang kita bekali buat anak-anak kita, insya Allah dia punya filter, punya saringan. Nggak mudah untuk terbawa. Ibarat ikan di tengah lautan. Ikan lumba-lumba, ikan nemo, ikan kerapu, ikan kakap, hidup di laut. Asin enggak? Asin enggak dagingnya? Enggak. Kenapa? Karena di laut dia hidup. Walaupun airnya asin, karena ikannya hidup, daging enggak asin. Enggak terpengaruh sama air laut. Tapi kalau airnya udah ikannya pada yang tadi itu udah pada berderet, melotot, dikasih garam, dijemur. Jadi ikan asin. Asin, dagingnya asin. Kenapa terpengaruh sama asin? Karena mati. Demikian hati kita, ketika hati kita hidup. Dengan apa hati kita hidup? Duduk di majelis ilmu, kumpul sama ulama. Walaupun lingkungan kita kayak apapun, insya Allah punya filter, hatinya nggak kebawa yang buruk-buruk. Nyerempet dikit dia tahu jalan pulang. Karena apa? Di rumahnya punya bekal yang cukup, dididik sama orang tua ibunya. Ibunya juga belajar agama dari guru-gurunya. Bukan dari medsos, Googliyah, wa YouTubiyah, fi Androidiyah. Yeah. Itu kalau ibu punya guru, punya majelis, nggak apa-apa scroll, dengar penceramah, apalagi penceramah yang kita tahu. Jelas akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, i'tiqadan, wa syafi'iyah mazhaban. Kan kita modelnya kayak begitu nih. Ahlus sunnah wal jamaah. Dari mana tahunya? Perangetan maulid. Fikih kita mazhab Imam Syafi'iyah mazhaban ahlus sunnah wal jamaah i'tiqadan. Yang i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah cirinya yang mana? Ini biar tahu juga nih, jangan sampai ngaku ahlus sunnah wal jamaah nggak tahu cirinya. Ahlus sunnah wal jamaah pijakan utama pondasi di dalam i'tiqad keyakinannya 50 aqaid. Kalau nggak tahu, nggak hafal dan nggak ngerti, nggak paham 50 aqaid, diragukan ahlus sunnah wal jamaahnya. Ketika kita tahu 50 aqaid, maka kita tahu ketika yang trilogi, oh beda sama kita. Yang mana trilogi? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu saudara muslim kita, tetapi bukan ahlus sunnah wal jamaah, beda sama kita. Yang mana 50 aqaid yang dari kecil tuh di surau, di langgar, di musolah, di masjid, kita apalin 20 sifat wajib. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakallim. 20 sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah, wajibnya jangan lupa bukan wajib syar'i tapi wajib akli. Apa bedanya wajib syar'i sama wajib akli? Kalau kita bicara fikih, kita bicara wajib, namanya wajib syar'i. Wa yajibu alaihim, dan wajib atas mereka orang yang beriman, orang yang Islam. Nah berarti kewajiban jatuh kepada mereka. Seperti apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Kewajiban kepada umat Islam. Yang harus melakukan adalah umat Yang diterima kalau melakukannya adalah umat Islam. Kalau enggak Islam enggak diterima. Itu wajib syar'i. Kalau wajib akli apa? Wajib akli itu akal. Wajib Allah, wajib sifat wujud.
Artinya Allah itu wujud, ada, pasti akal kita menerima bahwa Allah ada. Wajibnya terhadap akal. Beban kewajibannya terhadap akal pasti Allah ada. Makanya lawanan dari wajib adalah mustahil. Mustahil ada, mustahil Allah enggak ada. Allah kidam, Allah terdahulu. Wajib Allah terdahulu. Paling awal tanpa permulaan, mustahil hudus, mustahil baru. Yang baru adalah kita, yang tadinya nggak ada kemudian jadi ada. Tapi Allah paling dulu tanpa permulaan, Allah bako, paling kekal dan kekal tanpa penghujung. Mustahil fana. Yang fana adalah kita. Tadinya cantik-cantik, sekarang udah mulai keriput. Kalau keriputnya makin banyak berarti makin dekat ke liang fana, hilang, selesai. Tinggal ceritanya doang. Oh no, Poredemeh dulu waktu hidupnya baik banget, ajer orangnya, nggak boleh kita ngumpul langsung, dia sibuk dah ngeluarin ini ngeluarin itu tuh. Poredemeh waktu masih hidup. Sekarang nggak ada, berarti Poredemeh udah fana. Kita modelnya baru ada ujungnya. Tapi Allah terdahulu tanpa ujung. Terus sampai 20 sifat, 20 wajib. Lawanannya mustahil. Wajibnya adalah wajib akli. 20 wajib, 20 mustahil, jadi 40. Allah punya sifat jaiz. Yang boleh-boleh aja Allah jadiin, boleh enggak. Boleh-boleh aja Allah ciptain cakep, boleh-boleh aja Allah ciptain kurang tapi cakep. Kurang tapi cakep gimana tuh? Orang Betawi bingung bahasanya. Kurang tapi cakep. Yang paling bingung kurang tapi banyak. Oh kurang tapi banyak nih. Kurang tapi banyak gimana? Sifat jaiznya Allah yang boleh-boleh aja Allah jadikan atau Allah tidak jadikan. Satu sifat jaiz tadi 40 sama satu jadi 40. Kemudian 4 wajib Rasul. Sifat Rasul. Siddiq, tabligh, amanah, fatona. Rasul siddiq, Rasul benar, jujur, ucapannya benar, nggak ada yang salah. Bahkan ucapan Rasulullah bukan dari hawa nafsunya kayak kita, beda Rasul. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah yang bilang, Allah yang legitimasi. Nih Rasul ini kalau ngomong bukan dari hawa nafsunya tetapi dari yang apa yang Allah wahyukan kepadanya. Rasul benar, mustahil Rasul dusta, mustahil kadzib. Kemudian Rasul fatona, cerdas. Mustahil bodoh. Nggak mungkin Rasul bodoh, nggak mungkin Rasul salah. Makanya kewajiban kita sebagai umat Rasulullah dalam bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, tasdiquhu wa mutaba'atuhu. Membenarkan iya, semua yang disampaikan Rasulullah benar, nggak mungkin salah. Wa mutaba'atuhu, dan kita ikutin. Apa yang Rasul perintahkan kita jalankan. Apa yang Rasul larang kita tinggalkan. Apa yang menjadi kesunahan-kesunahannya kita pegang sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tabligh menyampaikan, gak mungkin Rasul menyembunyikan apa yang Rasul dapatkan dari Allah disampaikan buat kita umatnya. Siddiq, tabligh, amanah, Rasul juga amanah. Dikasih begitu, disampaikan begitu apa adanya, gak dikurangin, gak dilebihin, beda sama kita. Beda sama kita, banyak cerita yang jadi kurang, banyak cerita jadi lebih. Akhirnya gara-gara ada cerita kurang dan cerita yang lebih, tadinya duduk berendengan, besok punggung-punggungan. 4 sifat wajib Rasul, lawanannya mustahil 4 juga. 4 sama 4, 8. Rasul punya sifat jaiz. Di antara Rasul, jaiznya Rasul itu, Rasul bisa aja sakit, tetapi sakit yang ringan, yang gak menghinakan. 4 sama 4, 8. 8 sama 1 jaiz jadi 9. 41 sama 9 jadi 50. 50 aqaid ahlus sunnah wal jamaah, pegang dengan gigi geraham kita, itu i'tiqad kita, keyakinan kita, pondasi daripada ketauhidan kita. Dengan berpegang kepada itu, hafal, paham maknanya, maka nggak akan tergeser keyakinan kita, nggak mudah diombang-ambing.
Enggak lagi di antara kita bicara ini gimana nih urusan, kita serahin sama yang di atas. Enggak ada kayak gitu. Yang di atas sampai tukang pelampang lagi ngebersihin ini, lagi ngerapiin ini nih panggung nih. Bukan di atas. Yang namanya atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang itu arah. Yang namanya arah dan tempat semuanya makhluk. Sementara Allah qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri nggak butuh pada apapun. Kalau butuh kepada tempat ciptaan Allah, maka itu nggak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah punya keyakinan itu kita lempengin dulu. Jangan main di atas saja, siapa yang di atas? Ada orang tukang bangunan lagi ungked sama tukang jamu di bawah. Pas itu tukang jamu, ya abang di dalam kayaknya ya. Ini yang paham aja dah. Nah gimana bang kalau kita jadi nih? Ya kita serahin sama yang di atas. Temannya di atas lagi rapiin genteng. Tadi udah ngintipin dia. Udah kayak gini kayaknya serahin sama yang di atas. Enak aja dilempar genteng tuh temennya. Bocor palanya gara-gara ngomong serahin yang di atas. Jangan kayak gitu. Bilang terserah sama Allah. Insya Allah. Masya Allah. Coba apa susahnya nyebutin kalimat Allah. Orang yang cinta sama Allah akan senang, bahagia, girang hatinya nyebut-nyebut nama Allah. Karena diantara bukti cinta adalah banyak-banyak nyebut. Demikian juga cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta sama Rasulullah akan banyak bersolawat menyebut nama Rasulullah. Berapa susahnya, kenapa beratnya kita bersolawat? Jangan-jangan ada apa-apa di hati kita. Jangan-jangan ada salah di makanan yang kita makan. Jangan-jangan salah ada di pakaian yang kita pakai. Mungkin belinya dari uang apa kita nggak tahu. Sehingga kerasnya hati kita nggak mau bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Allah dan malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kepada baginda Nabi dan sampaikan ucapan salam sejahtera kepadanya. Kalau salawat dari Allah bersalawat kepada baginda Nabi, maka urusan udah rapih, udah. Kalau Allah aja udah bersalawat kepada baginda Nabi, Nabi udah gak butuh yang lain. Gak perlu para malaikat bersalawat, gak perlu umatnya bersalawat, gak perlu. Karena Allah udah bersalawat, salawat Allah udah nutupin semuanya, udah cukup, gak ada kebutuhan dari salawat kita. Kenapa kita disuruh bersalawat? Buat kita. Buat kita saudara. Yang dikatakan ketika kita baca satu salawat diganjar 10 kebaikan. Buat kita bukan? Buat kita. Jangan malas-malas salawat, karena salawat hakikatnya kebaikannya buat kita. Bahkan semua ibadah kita hakikatnya kebaikannya buat diri kita sendiri. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, dan umrohnya semuanya buat kita sendiri. Bukan buat Rasulullah, bukan buat Allah. Allah nggak butuh sama ibadah kita. Allah kasih aturan hidup supaya baik urusannya, baik urusan kita, kehidupan kita, baik hubungan kita sama sesama, baik urusan di dunia dan akhirat kita buat kita. Bukan buat Rasulullah, bukan buat Allah. Allah nggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh kepada Allah. Ghaniyun an masiwah. Allah maha kaya, nggak butuh kepada yang lain. Di alam semesta cuma ada dua. Satu Allah al-Khaliq, dan dua makhluk. Allah dan makhluk ciptaannya. Allah maha kaya, nggak butuh kepada makhluk. Muftakiran ilaihi kullu ma'ada. Justru makhluk-makhluk seluruhnya butuh kepada Allah. Balik lagi nih yang tadi Ibu scroll. Halo Bu. Masih semangat? Bapak masih semangat? Bapak imam keluarga, imam di dalam rumah tangga. Yang namanya imam megang tongkat komando, ngasih instruksi dan ngasih keamanan, memberikan keamanan, kenyamanan, bimbingan dan instruksi. Tongkat komando ada di tangan Bapak. Bapak
Pemimpin. Yang kenceng, Bapak pemimpin. Bu, Bapak pemimpin. Siap dipimpin? Sama Bapak? Siap taat patuh? Patuh enggak? Jangan pakai tapi-tapi. Mutlak udah. Ibu-ibu paling gampang masuk surga, Bu. Sholat 5 waktu, udah yang wajib-wajib aja. Begitu Ramadan, puasa Ramadan. Kecuali lagi halangan. Jangan lupa kalau halangan nanti diganti kodok. Kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah juga dibeliin berasnya sama bapak. Kalau ibu tajir punya toko kontrakan berderet ada zakat malnya. Kali di kampung punya sawah berapa hektar ada zakat pertaniannya. Tapi kalau nggak ada ya udah sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Haji kalau mampu. Kalau nggak mampu jangan dipikirin. Udah sholat yang wajib aja, puasa Ramadan, taat sama suami. Taat sama suami. Suami kata apa, udah ikutin aja. Taatnya istri sama suami itu sebagaimana taat anak sama orang tua. Anak sama orang tua wajib tak seperti apapun orang tuanya. Bapaknya tukang mancing. Hari-harian adanya di empang. Sabtu Minggu sekalinya di rumah. Kerjanya cuman mandiin burung sama gosok batu cincin. Walaupun bapak model kayak begitu, ibu kalau keluar pakai dasar bau amis belanja sayuran. Belanjanya cuman bayam sama seledri, ngomongnya sampai 2 jam ngegosipin tetangga. Walaupun ibunya, wah coba itu. Bayam sama seledri 2 jam katanya. Ngegosip di luar. Walaupun ibunya model gitu, bapaknya model gitu, anak mah wajib taat. Anak mah ketaatannya dapat pahala. Urusan mak bapaknya mah urusan Allah, dia mah Allah. Sebagaimana kita paham bagaimana kewajiban kita taat sama orang tua, terlepas orang tua kita ulama apa orang tua kita tukang parkir Alfamart, kewajiban kita tetap wajib taat selama tidak diperintah maksiat. La ta'atan li maksiatillah. Enggak ada taat kepada makhluk di dalam kemaksiatan. Yang lainnya udah bapak suruh bikinin kopi tong, bikinin. Jangan lupa ke kanan 3 kali, ke kiri 7 kali. Baca salawat. Jangan pantatnya goyang-goyang, jangan. Udah, bapak begini, bapak kita. Jangan ada kata kayak begitu. Orang tua kita modelnya kayak apa, kewajiban anak adalah anak yang taat hidupnya sukses, bahagia, makmur, berkah. Dari apa? Dari ketaatan dia. Demikian juga ibu. Model apa laki kita terserah, urusan dia sama Allah. Kita ngasih tahu pakai bahasa yang gak nyinggung hatinya. Kadang-kadang laki-laki suka ini juga, suka gengsi kalau dikasih tahu, Bu. Dia diem aja. Laki-laki itu diemnya bukan apa-apa, dia gengsi. Cuman kalau dia jawab, ibu lebih panjang ngomongnya. Ngomel ya. Makanya dia diem dah. Dia diem. Nyabutin karpet tahu habis. Apapun model suami, kewajiban ibu selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Ibu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, udah nggak ada sunah-sunahan. Baca Quran sedapatnya. Tapi taat sama suami begitu yaumil qiyamah. Dakhalal jannah min aibabin kana. Lewat pintu mana aja dia mau masuk surga Allah kasih. Lantaran taat sama suami. Ini nyambung nih, saya bilangin taat sama suami sama soal kita scroll. Nyambung sama soal dulu kalau nyampein sesuatu itu prosesnya panjang, sekarang udah langsung tayang. Dia ngomong sekarang langsung viral. Ibu jangan gampang terpengaruh. Saya perhatiin ibu-ibu, kalau dengerin konten-konten di TikTok, video short, snack video, Facebook Reels, dan yang kayak begitu, itu berbicara rumah tangga. Suami itu harus dermawan sama istrinya, jangan sampai istri jadi peminta-minta, kudu minta dulu baru dibagi. Wah. Apa aja diomongin.
Bapak itu kalau mau sukses, Pak, biar sayangnya hati istri, sekali hati istri terluka, kehidupan Bapak hancur. Bisa aja job Bapak, orderan Bapak hilang, lenyap, nggak jadi gara-gara Bapak menyakiti hati ibu. Kan kayak gitu banyak Bu ya. Ibu demen banget tuh. Demen banget Pak, Bapak biar tahu nih. Saya bongkar nih sekarang nih. Bapak biar tahu ibu-ibu demen ngelihat yang dia pikir itu konten-konten agama yang bikin hati dia girang dan dia bisa nyalain suaminya. Ntar dia share dah, dia nggak bisa nyampein, dia share ke Facebook suaminya, padahal suaminya di samping dia, sama-sama lagi scrolling juga. Ya share, tuh Pak tuh lihat. Nah ibu-ibu harus punya saringan Bu. Ngaji punya guru. Kalau bicara rumah tangga ada kitab yang membahas hak dan kewajiban istri, hak dan kewajiban suami. Minta ajarin sama ustazahnya yang ngajarin ibu di majelis taklim atau ustad-ustadnya. Jadi yang kita dapetin dari Rasulullah. Karena zaman sekarang siapa aja bisa ngomong, siapa aja bisa viral. Saya perhatiin tuh, jangankan orang yang kita nggak kenal tahu-tahu muncul sebagai konten kreator spesialis ngomongin rumah tangga. Bahkan ada yang gelarnya ustadz, kadang-kadang ngomongnya nggak sesuai dengan apa yang disampaikan sama baginda Nabi, nggak sesuai sama apa yang Allah perintahkan, nggak sesuai dengan ajaran syariat yang dibawa sama baginda Nabi. Berarti ini orang ada kalimat qalallahu ta'alanya enggak? Ada nih orang kalimatnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak? Ada enggak kalimatnya menurut guruku, menurut Syekh Fulan di dalam kitab ada enggak kayak begitu? Sekalipun enggak menyebutkan qala Allah Ta'ala qala Rasulullah, dia nyebutkan di dalam kitab berkata Syekh Fulan atau guru ana menyebutkan kaza wa kaza, itu orang masih bicara berdasarkan ilmu. Di dalam Islam enggak ada tempat, di dalam keilmuan Islam enggak ada tempat menurut pendapat saya. Menurut pendapat aneh enggak ada, ente siapa? Di dalam Islam, mata rantai yang tadi di awal kita bicara tentang sanad keilmuan, itu pertanggungjawaban ilmu. Seseorang bicara menurut apa yang disampaikan gurunya, karena gurunya dapatkan dari apa kitab-kitab yang membimbing dia, yang semuanya bersumber dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nggak perlu kita bicara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena umat Islam dari sejak zaman Rasulullah sampai zaman sekarang nggak pernah yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita nggak pernah ninggalin. Yang namanya kembali kita pernah ninggalin. Kita nggak pernah ninggalin Al-Quran, kita nggak pernah ninggalin Sunnah. Bahkan apa yang disampaikan guru-guru kita, imam mazhab kita, semuanya berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika Al-Quran dan Sunnah nggak berbicara spesifik, maka dicarilah kiasnya. Kalau nggak ada kias yang seumpama itu, maka dicari ijma' ummah. Di dalam literasi dikatakan ijma' ummah. Kalau ketemu kalimat ijma'ul ummah berarti ijma' ulama. Kenapa? Karena yang bisa berpendapat itu ulama dengan keilmuannya, bukan sembarangan. Umat asal berpendapat menurut aneh nggak bisa, nggak ketemu di dalam keilmuan Islam. Di dalam keilmuan Islam harus bersumber kepada bagaimana Allah memerintahkan, Allah melarang, bagaimana Rasul memerintahkan, Rasul melarang, bagaimana ulama para imam mazhab mujtahid mutlak dan lain sebagainya menyampaikan, mengkiaskan dan mengijma'kan, sampailah kepada kita sehingga hakikatnya enggak kita meninggalkan sedikit pun dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sepanjang hidup kita pegang, dan sama seluruh saudara kita berpegang kepada kalimat la ilaha illallah. Di dalam mazhab kita bisa berbeda. Di dalam i'tiqad kita bisa berbeda manhaj, berbeda firqah, kelompok pemahaman tertentu. Tetapi selama dia min ahli kiblah, kiblatnya ke Baitullah. Selama dia min ahli sahadah, sahadatnya sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selama dia min ahli kiblah wa min ahli syahadah, dia saudara kita. Yang Allah telah persaudarakan kita, dan kita diperintahkan untuk bersatu padu, jangan bercerai-berai.
Dan hadir di antara kita yang menyeru kepada kebaikan. Wal takun minkum ummatan yad'una ilal khair. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian ada orang-orang yang muncul menyeru, mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebenaran, mencegah kepada kemungkaran. Cegah kemungkaran, seru kebaikan. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Adapun kita nggak berani menyeru kepada kebaikan, mungkin kita kurang ilmu, kita dukung orang-orang yang tampil menyeru kebaikan. Adapun kita nggak punya nyali untuk mencegah kebatilan, kemungkaran, jangan mencaci maki, jangan nyinyir kepada mereka yang tampil mencegah kepada kemungkaran. Kenapa? Karena ini perintah Allah dalam Al-Quran. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersatu padu di dalam bingkai persaudaraan umat Islam. Perbedaan pendapat nggak apa-apa di wilayah perbedaan masing-masing. Nah, yang tadi ibu-ibu tuh kayak begitu. Ketika kalimat-kalimat disampaikan bawa-bawa agama, kira-kira benar nggak nih orang ahli agama? Jangan-jangan cuma ngumpulin subscribe, like, and comment buat monetisasi, buat kantongnya pribadi, sehingga ngomongnya yang baik-baik, yang enak-enak di telinga ibu supaya ibu like, sering nonton dia. Padahal bukan tuntunan agama. Ketika dapat konten-konten kayak gitu, kalau kita punya guru, punya ulama, kita bisa tanya sama guru kita. Konversi, tanya, Ustadz saya dapetin kayak begini nih katanya, bener apa enggak? Bapak juga kayak begitu. Ketika Bapak kumpul di majelis taklim, majelis ilmu, apa-apa yang ada di depan, di jalanan kita hadapi, atau di dalam rumah tangga kita sebagai pemimpin, kita bisa share di dalam majelis ilmu. Ustadz ini saya ngadepin masalah dikit nih, kira-kira gimana nih? Kan gitu enak. Ketika kita jadi pemimpin rumah tangga, maka kewajiban kita semua yang tadi itu membimbing jadi kewajiban kita, memberikan keamanan, kenyamanan jadi kewajiban kita, menafkahi menjadi kewajiban kita dengan kadar kemampuan kita. Kalau nggak mampu jangan dipaksain. Kadang-kadang nggak mampu dipaksain jadi korupsi itu bukan cuma yang ada di atas para petinggi kita. Bukan cuma di jabatan-jabatan kelurahan, kecamatan. Di tukang parkir juga ada korupsi, benar. Iya, dapat 200.000, kentit dulu dah. 30.000 ya enggak, selipin. Bilang sama temennya dapat segini doang nih. Korupsi enggak? Korupsi. Nanti jaga parkir. Tahu banget kayaknya. Itu yang sedikit-sedikit tuh, hati-hati tuh. Kita beliin bawang, beliin Indomie, dibawa dimakan sama keluarga kita. Jangan heran kalau anak kita bandel. Gara-gara makanan yang dia makan dari uang yang enggak halal, uang haram. Kalau udah masuk uang haram udah repot. Ibadah males, majelis ilmu jauh dari dia. Ulama ngomong hatinya keras yang tadi itu, qaswah. Keras kayak batu, nggak bisa dikasih tahu. Rapiin dulu rumah tangga kita, rapiin sumber-sumber makanan yang masuk ke dalam badan kita, istri dan anak-anak kita. Kita lakukan semuanya dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sebagaimana malam hari ini kita berkumpul, kelak Allah kumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pasti semua yang hadir adalah orang-orang yang mencinta baginda Nabi Muhammad SAW. Yurfsarul mar'u ma'aman ahab, orang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Yang dia cintai adalah baginda Nabi, maka dia kelak akan dikumpulkan bersama baginda Nabi. Yang dia cintai adalah para guru-gurunya, maka dia akan kumpul bersama gurunya dan juga bersama baginda Nabi. Kenapa? Karena guru-guru para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ya khair, syukran, terima kasih. Ini benar ngasih minum apa ngasih kode ini? Terima kasih, insyaallah. Kalau cintanya sama pemain naturalisasi, kumpul nanti sama pemain bola di akhiratnya. Karena apa? Karena ada nanti di yaumil akhir amal-amal pindah tangan.
pindah kepemilikan, kita ibadah banyak, amal soleh kita banyak, tapi mulut kita pedes sama tetangga, zalim sama orang lain, mengambil hak-hak orang, curang di dalam timbangan. Nanti di yaumil akhir kita digerembengin, yang ini nuntut, yang ini nuntut, orang-orang yang kita zalimi, orang-orang yang kita curangi, orang-orang yang kita sakiti menuntut kita. Kita maka bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Berkurang amal kita, pindah tangan ke dia, pindah tangan ke sono, pindah tangan ke sini. Habis amal kita masih ada yang nuntut, dosanya pindah ke kita. Tuh di yaumil akhir modelnya kayak begitu. Dihitung, makanya ada surga ada neraka, buat supaya kita hati-hati hidup di dunia. Nanti setelah mati masih ada alam kubur, ada alam barzah kita, ada yaumil hasar kita dikumpulin, ada mizan timbangan, ada perhitungan hisab, ada sirot menyeberang jembatan yang tajamnya bukan main. Kita terseok-seok bawahnya api neraka. Bukan cuma bawahnya api neraka, di dalam kitab Bahjatul Wasail Bisarihil Masail dikatakan itu yang tipisnya ibarat rambut dibelah 7 dengan tajamnya, kemudian dipenuhi dengan duri-duri. Itu jembatan sirot buat orang secara umum. Dia jalan dengan hati-hati. Bukan cuma tipisnya, dia di bawah malaikat-malaikat penjaga neraka bawa senggetan narikin kaki orang tuh. Disengget kaki kita, jebrang disengget, yang kena jatuh gubrak kecebur masuk neraka. Bawa senggetan. Kayak kita metik rambut, kaki kita tuh disenggetin sama malaikat tuh. Jatuh lu, jatuh lu. Yang kena sengget, yang jatuh ke dalam neraka siapa? Mereka yang durjana, mereka yang fasik, mereka yang zindik, mereka yang ahli-ahli kabair, yang hatinya enggak ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi buat orang-orang yang kayak kita, mudah-mudahan nih rakyat penduduk RW 9, mungkin di antara penduduk RW 9 ada yang seperti kilat menyambar jalannya, syut, nyebrang. Ada yang seperti burung terbang, jus. Ada yang seperti kuda perang dengan gagahnya lari, buk, 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 buk. Ada juga yang sohot jalan, tapi selamat kagak disengget. Sampai juga ke seberang. Sampai seberang, Bu, Rasul udah nungguin kita. Setiap Rasul punya telaga. Dan ada telaga yang paling besar, ada telaga haudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditungguin kita sama Rasulullah di telaga haudnya. Disambut, disendokin air telaga, diminumin, dikasih. Kita minum gelas dari tangan Rasulullah dengan cawan yang lebih indah dari ini, ibarat piala-piala dari emas. Yang kita minum airnya semanis madu, lebih putih dari susu. Siapa saja yang minum nggak akan haus lagi selama-lamanya, abadan. Kagak pernah merasakan lagi haus. Udah enak, bahagia kumpul bersama Rasulullah di telaga haudnya. Jangan tenang-tenang dulu. Mudah-mudahan kita ada di situ. Karena ada orang yang dihalau. Pengen kumpul, ya Rasul, ya Rasul. Saya umatmu ya Rasul, saya umatmu. Rasul juga panggil, ta'al kemari. Ini ente sini minum. Rasul juga panggil, tapi sama malaikat digeser. Diusir, pergi jauh. Rasul tanya, ya malaikat itu umatku kenapa? Enggak ya Rasul. Ente tahu nih umat ente nih, yang itu tuh yang tadi modelnya tuh. Tuh yang apa namanya kerudungannya melengsok ke sebelah kiri tuh misalnya. Kata malaikat. Itu hidupnya ngomongin keturunan ente jelek banget. Gibahin, fitnahin. Dengan fitnah yang akhirnya disebar di medsosnya, siapa aja baca nyebarin lagi. Keturunan ente dijelek-jelekin, difitnah-fitnahin. Ngehina-hina, bahkan ente dihinain. Kata Rasulullah, ya udah kalau gitu jauhin, jangan deket-deket. Ada umat Rasulullah yang nggak kumpul ketika semua umat kumpul di telaga haud, kumpul bersama Rasulullah di telaga haud minum. Lantaran nggak ada cintanya sama Rasulullah dan keluarga Rasulullah jauh. Apalagi menyakiti hati Rasulullah dengan menyakiti hati keturunannya, dijauhin dari telaga haud. Tapi kita mudah-mudahan yang ada cinta di hatinya akan kumpul bersama siapa yang kita cintai. Mencintai zuriyahnya Rasulullah sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah sebagai cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah yang punya syafaat. Setelah kita kumpul bahagia, nggak pernah aus. Kalau nggak aus terus kita ke sorga ngapain? Nggak pengen minum dong? Nggak. Kita ke sorga minum segala yang lezat-lezat. Bahkan khomer jadi halal. Apaan minum kita pengen? Boleh minum. Kan nggak aus. Sama tuh anak dibikinin kopi. Emang kita minum kopi? Pak. Yang tukang ngopi siapa aja nih? Ya, tukang ngopi ya. Kita ngopi karena aus apa karena pengen menikmati nikmatnya kopi? Nikmatnya kopi. Jadi kalau kita udah minum di Telaga Haud kemudian gak aus bukan berarti kita gak pengen minum di sorga. Kita nongkrong di warung kopi, Bu. Bu, kalau Bapak hilang tahu-tahu ada di warung kopi, itu gambaran dia lagi ngebayangin sorga. Orang minum kopi bukan lantaran aus. Kalau lantaran aus dia minum ini nih. Minum air putih, gelegek, selesai urusan. Tapi orang minum kopi karena dia pengen menikmati aroma kopi. Dibuka, dicium dulu. Ada yang dituang ke tatakannya. Diminum dari tatakan. Ada yang kopinya ditublekin di tatakan. Diurup, diiup, diuyup. Kenapa dia minum kopi? Karena pengen nikmatin kopi. Aus kagak aus. Kita di sorga kayak gitu tuh. Kagak pernah lapar. Tapi makanan apaan aja pengen. Karena setiap gigit, enak. Gigit lagi yang tadi, Bu, bekas gigitan kita lebih enak. Gigit lagi, makin enak. Udah kagak ada nggak enaknya. Enak banget dan terus makin enak. Makanannya atuh. Pengen ini enak, pengen ini tuh enak. Ada bidadari. Bapak-bapak dapat 70 bidadari. Tapi Ibu jangan khawatir. Ibu dapat bidadara, itu yang di Al-Quran disebut wildan. Ada hurin ain, mutazawwijin. Ada bidadari yang cantik jelita, yang jadi istri-istri Bapak. Ibu juga disediain wildan. Bidadara yang mudanya semua umurnya rata, badannya ganteng, dadanya tegap. Nenek-nenek nggak ada di sorga, Nek. Ya, Nek nggak ada di sorga, Nek. Nenek muda lagi. Semuanya sama muda. Dan ibu-ibu nih yang solehah semuanya nih. Ibu-ibu yang solehah ini jangan khawatir. 70 bidadari yang buat bapak ibu komandannya. Legitimasi ada di ibu. Bidadari baris. Ibu komandannya tuh. Infeksi dulu liatin. Betisnya tutupin turun. Yeah. Ibu jenderalnya, komandannya. Allah kasih kepada ibu kelebihan itu 70 bidadari, ibu jenderalnya komandannya. Walaupun di sini ibu ngulek gado-gado, jangan khawatir di sorga dengan kesabaran ibu jadi jenderal para bidadari. Kenapa begitu? Bidadari mah hidupnya enak, diciptain, ditaruh di sorga buat nanti orang Islam masuk sorga, orang mukmin beriman. Udah selesai. Kalau ibu kan repot hidupnya. Ada zamannya bapak di PHK dengan kesetiaan ibu jual baju yang lebaran kemarin baru dipakai sekali. Bu jual ke pasar Poncol, nih Pak kita punya makan buat makan, dah tenang dah Bapak pokoknya butuh apa ayo lamar kerja. Kesabaran ibu, pengorbanan ibu, derayan air mata, keringat dan tetesan darah serta debu yang menempel di wajah ibu itu membuat ibu derajatnya tinggi nanti di akhirat di sorga. Udah kesolehannya boleh masuk sorga dari pintu mana aja. Ketika nanti di sorga fi aibabin kana. Dakhalatil jannah fi aibabin kana. Dari pintu mana aja boleh. Belum sampai sorga, masih di dunia lebaran hari ke-27 dia ajak sama bapak ke blok A. Bu, ibu masuk fi aibabin kana. Lewat pintu yang mana aja ibu mau masuk silahkan. Ya, tapi nanti belanjanya bapak yang nunjuk ya. Kita, ibu masuk lantai 3, lantai 4 silahkan. Tapi nanti kita belanjanya yang auran 100.000 3. Masuknya doang pintu mana aja belanjanya 100.000 3. Nggak apa-apa di dunia ibu sabar. Nanti di akhirat jadi jenderalnya para bidadari. Iya. Bapak ketemu nggak sama ibu di sorga? Ketemu insya Allah soleh-soleh semuanya. Semuanya ingetin nih guru-guru kita minta syafaat kepada Rasulullah, ya Rasulullah murid aneh lagi tenggelam.
Glebek. Tolong. Di antara syafaat Rasulullah, satu, ada orang yang ahli sorga, tapi berebet ini urusannya, dikasih mudah, jadi cepat masuk surganya. Ada orang ahli neraka, ditahan, kagak jadi masuk neraka. Ada yang amalannya dikit, amalan buruknya lebih banyak daripada baiknya. Dengan sahabat Rasulullah, amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, masuk surga. Ada orang yang udah kecebur di surga, Rasul kasih syafaat, diselamatkan dari neraka. Kecebur di neraka, enggak masuk surga, diselamatin dari neraka, masuk surga. Dari mana? Makanya jangan bergeser keyakinan kita ketika Rasulullah katakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang berkata, mengucapkan dengan hatinya kalimat la ilaha illallah, jaminannya masuk surga. Nanti ada orang yang udah geseng, yang malaikat lagi ngaduk-ngaduk ini tungku neraka. Tenggelam, timbul, kelihatan bersinar ada kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, umatku, angkat, disengget lagi sama malaikat. Bukan senggetan yang tadi, senggetannya lain lagi. Disengget, ini bukan nih, di tabunan neraka. Ada kelihatan bersinar dadanya la ilaha illallah. Ya Allah, kesian banget nih si Dono. Angkat, dibersihin, ganteng lagi, masuk surga. Temennya udah pada ngumpul kayak begini nih, udah kongko, kopi udah bergelas-gelas, kue cucur, dadar gulung udah habis dari tadi. Dono datang, no kemana aja kita tungguin dari tadi, nggak ada Dono kan di sini ya. Apabila ada kesamaan nama dan gelar itu hanya kebetulan belaka. Kita nungguin lama, kemana aja, aneh baru masuk nih. Ini dari Jahanam dulu tadi. Alumni Jahanamiun. Alumni Jahanamiun, temannya udah di sorga, dia baru nongol. Kenapa? Dosanya banyak tapi ternyata di dadanya masih ada la ilaha illallah. Sampai Rasulullah katakan, Rasulullah gak mau nyisain satupun umatnya di dalam neraka. Pengen semuanya masuk sorga. Yang sampai kalimat la ilaha illallah alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin. Yang dengan kalimat la ilaha illallah kita nahya, kami hidup dengan itu. Wa alaiha namut, dan dengan kalimat la ilaha illallah kita wafat dengan itu. Wa nahnu nubasu insyaallah, dan kita akan dibangkitkan juga dengan itu, dengan kehendak Allah. Insyaallah minal aminin. Insyaallah kita kumpul. Ingetin nih, saya ingetin bapak-bapak nih, kalian nanti ketemu di sorga ya enggak? Bapak lewat pintu mana nih? Ya, ketemu kita di sorga insya Allah. Dengan apa? Kecintaan kepada Rasulullah. Yang tadi tuh ada yang pindah amal baik kita kepada orang, amal buruk orang dosanya pindah kepada kita karena kita masih punya sangkutan zalim kepada dia, curang kepada dia, tapi amal baik udah nggak ada yang buat dipindahin lagi, maka dosa dia yang pindah kepada kita. Ada amal-amal itu semua pindah tangan bisa aja terjadi karena kelakuan kita di dunia, illa satu, kecuali cinta. Yang gak akan pindah tangan, pindah kepemilikan adalah cinta. Cinta akan tetap melekat kepada sang pemiliknya, dan yuhsarul mar'u ma'aman ahab, dan akan dikumpulkan seseorang dengan siapa yang dia cintai. Kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan mengantarkan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi tempat duduk berkumpulnya kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul pada malam hari ini, Allah kumpulkan kita juga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Mudah-mudahan di antara kita semuanya Allah kasih nikmat untuk bermimpi berjumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Rasulullah, barang siapa yang ni fil manam ra'ani fi yaqzah, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi maka aku akan melihat aku di dalam terjaganya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita bermimpi berjumpa Nabi, kemudian Allah anugerahkan kita berjumpa Nabi di dalam mata kita terjaga, setidak-tidaknya di akhir hidup kita, di dalam sakratul maut kita menjadi ringan karena didampingi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadziniyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alafu minkum billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.